sesuai statement dengan realitas. Statement kau bilang 1 Timotius itu adalah Yesus. Nah, Yesus mati. Yesus dihampiri. Nah, kau mau menjawab, oh itu kan kemanusiaannya Uni. Pertanyaanku, diam dulu. Ini pertanyaanku. Pertanyaanku adalah, sebutkan ada entitas bernama Yesus yang bukan manusia, baru kau bisa benar. Emang kalau ada entitas yang bernama Yesus tapi bukan manusia, rupa seperti manusia. Tunjukkan Tuhan itu pernah bernama Yesus. Tunjukkan. Di 1 Raja-Raja. Nah, tunjukkan saya ayatnya. Mana ayatnya kalau Tuhan itu pernah bernama Yesus? Dia dalam rupa manusia di situ. Ya baca yang lengkap lah biar yang bawa dengar. Coba. Barangan kalau diskusi nggak bawa Dialah data. yang bertahta di 1 Raja-Raja itu. Dialah yang Tunjukkan kalau itu Yesus. Banyak kali ceritanya. Dalam rupa manusia. Makanya Tuhan Yesus datang. Bukan Aku manusia. tanya. Enggak. Tunjukkan sama aku Tuhan yang manusia dalam perjanjian lama itu namanya Yesus. Saya kasih kamu satu ayat di mana di dalam Injil Matius 8 nomor 23. Tuhan Yesus sekalipun dia lahir dalam dunia tapi dia tidak pernah klaim dirinya berasal dari dunia. Tuhan Yesus mengatakan di Injil Yohanes 8 nomor 23, kamu dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Fix. Yesus bukan dari dunia sekalipun dia lahir dari seorang wanita jangan suci. bohong, jangan bohong. Kau baca ayat kitab satu lainnya. Kalian bukan dari dunia ini, kata ini tukang tipu nih, ini penipu kayak gini nih. Ada di kitabmu tertulis kalian bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti Yesus. Makanya kalian kitab kau dari kepalaku. Kitab kau isinya di kepalaku. Kalian baca kitab kalian betul-betul ya. Dari dunia, tidak pernah ini nih, oke. Berarti yang bukan dari dunia adalah Tuhan gitu. Iya betul. Lucifer berarti Tuhan kau. Lucifer betul, ketika dia turun ke dalam dunia sebenarnya dia terang di sorga. Waktu Yesus menciptakan malaikat itu dialah terang di sana. Berarti dia Tuhan berarti. Dia Tuhan berarti. Dia ingin. Dia mau membangkang dia mau nangis mau mencret berarti dia Tuhan karena dia bukan dari dunia. Lucifer. Waduh, gimana? Makanya tadi saya jelaskan. Waduh. Lucifer di bawah dong. tentang Lucifer, tetapi Yesus banyak menjelaskan tentang ketuhanannya. Saya tanya, Lucifer itu bukan dari dunia, dia dari surga, berarti dia Tuhan. Malaikat terang, pembawa terang di mana ketika dia berasal dari surga, otoritas surgawi. Bukan cuma Lucifer aja yang bukan dari dunia. Kau tengok ini, Sarenda. Makanya besok-besok kalau baca Bible tuh baca lengkap-lengkap biar enggak salah sesat begini. Baca ini. Emang Lucifer manusia sekarang saya tanya. Tadi kan sejak kapan Lucifer manusia? Itu lebih hebat Lucifer lah. Dengar nih, Tuhanmu manusia, sementara Lucifer bukan nih. Lucifer manusia apa? Jawab. Yohanes, Lucifer bukan manusia, dia malaikat. Dia malaikat. Ya udah dia lebih Tuhan. Dibaca dulu, Uni mau baca dulu. Lebih Tuhan Lucifer. Nah kita bahas Lucifer ini. Lebih Tuhan. Ini ya. Kalau ada yang lebih berhak jadi Tuhan, lebih Tuhan Lucifer. Lucifer tidak butuh ikan goreng. Lucifer tidak pernah mati. Lucifer bahkan menjadi pemuji Tuhan. Itu sifat ego. Makanya Tuhan kami tidak pernah menciptakan iblis. Apa ini sifat ego ini? Sejak kapan Tuhanmu tidak pernah menciptakan iblis? Baca kitab bos saingannya. Sejak kapan? Berarti iblis datang sendiri tanpa diciptakan. Karena diberikan kehendak bebas. Jadi berarti iblis muncul sendiri. Iblis muncul sendiri. Tapi kalau Subhanahu wa taala menciptakan iblis, berarti itu membuat saingannya sendiri. Kan gitu. Apa ini? Tuhan kami tidak. Kalau Tuhan menciptakan iblis berarti membuat saingannya sendiri. Memangnya di agamamu Tuhan bersaing sama iblis? Apa ini Sarenda? Cuma di kitabmu aja Tuhan bersaing dengan iblis. Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan malaikat. Ya, udah jawab kenapa dia menciptakan jin? Aku lagi jawab. Iya, mau dijawab. Kamu diam dulu. Allah menciptakan jin dan manusia untuk diuji karena mereka memiliki free will. Maka bukan hanya jin yang menjadi setan tapi manusia juga bisa jadi setan. Jadi ada istilah kausalitas. Nah, kau ngerti kau masalah kausalitas, sebab akibat. Ketika Allah menciptakan manusia punya kehendak, akibatnya apa? Manusia bisa menjadi jahat, manusia bisa menjadi baik. Nah, Tuhan kau bersaing dengan iblis, mengalahkan iblis dulu baru bisa mengampuni kalian. Karena iblis hadir sendiri, tereng. Hadir iblis tanpa ada pengetahuan Tuhan. Iblis, paham kau di sini? Mana data kalau dosa sama dengan iblis? Mana datanya? Mana datanya kalau dosa sama dengan iblis?
ini ngaco ini Tuhan ngaco kami nih. tidak pernah berkata Tunjukkan sama saya dalam kitabmu tertulis Bentar, bahwa Pak Superman, Superman bentar. diam dulu, Pak Superman. Diam dulu Superman, kalau nggak turun. nanti. Kalau nggak turun. Superman. Kalau nggak turunkan, saya nggak suka orang lagi diskusi ini Tuhan diganggu. kami tidak pernah Bisa Sarenda, dengerin nggak, Oni? Oni bisa Sarenda, Tapi kalau tolong Subhanahu wa Sarenda, ta'ala nyuruh tunjukkan surat dalam kitabmu Maryam, Sarenda. Kalau dosa sama dengan iblis, tunjukkan jangan udah ngaco, udah terakhir, Subhanahu wa udah ta'ala, terakhir. Surat Maryam 83 Tunjukkan kok di sana Al-Quran dia Kacau Sarenda. Sarenda, tunjukkan sama saya mana tertulis di kitabmu bahwa dosa sama dengan iblis. Jangan kau ngada-ngada, jangan kau tipui kami umat Islam. ya, Kawan Kristen dosa kau itu pun kau berasal tipui. dari sifat. Kamu juga iblis kalau sifatmu itu tidak sesuai dengan Mana tidak datanya? bercermin dengan ajaran Mana datanya di kitabmu? Ada banyak. Di Data, Sarenda, kitabmu. Iya, makanya saya bilang Mana di kitabmu datanya Sarenda? bahkan di Hehehe. pun dia Saya menuju tidak akan mendengarkan omong ini kan. kosong. Yang disebut omong kosong adalah ketika kau bicara, tak kau bawa datanya. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis. Tapi Apa pertanyaannya- ini? Kok mencret sih? Mana datanya bahwa dosa sama dengan iblis? Iblis sama dengan Itu pertanyaan saya. Allah ingin menguji yang namanya jin dan manusia, Oh, bukan menguji. hanya Kenapa harus menguji? Kenapa harus menguji? karena Allah memiliki kehendak daripada iblis yang menguji Tuhan. Lagi maha penyayang. Kenapa harus Jangan dia menguji samakan ciptaannya? saudariku. Kenapa harus menguji ciptaannya? Di dalam imanmu yang menjadi penguji bagi Tuhan adalah iblis. Tuhanmu Bentar, diuji host. sama Bentar, iblis. host. Ini Dosennya adalah Ibu iblis. sudah datang. Nanti saya gabung. Apa? Sejak kapan dalam Mau kemana? dan dunia akademik Kabur. sebagai kabur. Inilah kebiasaan ya. Kebiasaan teman-teman Kristen itu satu, tidak mau menjawab menggunakan data kitabnya. Kedua, ketika ingin menyerang Al-Quran, tidak mau menjawab sesuai dengan tertulis di terjemahan Al-Quran. Dimasukkan kata-kata yang tidak ada terdapat dalam Al-Quran. Unirifa selalu menguji klaim. Ayat ini untuk Yesus katanya. Loh, siapa bilang? Siapa yang ngajarin kau begitu? Siapa yang mengajarkan kalau 1 Timotius pasal ke-6 ayat 16 itu untuk Yesus? Siapa yang ngajarin? Pendeta mana? Sebutkan namanya. Sebutkan jurnalnya. Oh, nggak bisa jurnalnya, nggak tahu jurnalnya. Bukunya. Oh, nggak ada bukunya. Ini ada dalam Bible tertulis Uni. Tunjukkan kepada kami ketika kalian bicara itu, kalian bicara bukan sekedar congortologi. Congortologi tidak ada dipakai di sini. Kita bicara kristologi, teologi, akademik. Iya, Ansley selamat sore. Kristen Islam. Ansley. Halo. 3, 2, 1. Yang hebatnya lagi, iblis bisa muncul tanpa Tuhan loh. Lebih hebat iblis. Tuhan muncul tanpa Tuhan, iblis muncul tanpa Tuhan. Udah pantas makanya Tuhan saingan sama iblis. Beda. Apapun di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang luput dari pantauan Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang menaungi segala sesuatu. Ya, silakan yang lain. Jadi itu ya teman-teman, banyak sekali hancur. Jadi saya mau menarasikan begini ya. Ya, silakan. Rata-rata doktrin teman-teman Kristen itu penistaan terhadap logika. Apa salah Ini ada satunya? calon pendeta Uni. Ini sebentar. Ya. Selamat sore Pak Nanti Pak Ivan. Pendeta. Selamat sore Pak Pendeta. Nanti Anda Selamat bantah. sore Pak Abi semua. Jangan 1 tua banget gue dibilang Pak Abi. Ya, Ya ini silakan Pak, nanti bantah silakan saya. polisi Oh, masih siapa? muda ya? Bantah saya ya. Ya. Oh, Bang 1 Bang aja ya, Bang Timotius, Abi ya. Saya senang pasal dengan Bang Abi 6. ini. Ayat 16, Pak Ivan, saya tanya, siapa yang dimaksud dalam 1 Oke. Timotius pasal ke-6 ayat 16? A. Bapak, B. Anak, C. Roh Kudus, D. Saya.
Mana ini? Mana ini? Lihat data dia nih. Ya. Tolong dijawab. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Siapakah di situ yang dikatakan satu-satunya yang tidak mati dan satu-satunya yang berada di tempat terang yang tak terhampiri? A. Bapak. B. Anak. C. Istri. D. Mama. E. Pembantu. F. Pak Desugi. G. Bang Zuma. Siapa kira-kira? Ya. Ini tujuan. Silakan Pak. Halo, bisa suara saya Ya. didengar, Abi? Bisa, mantap. Lanjut. Oke, ini Ya. kita oke, makasih. Saya senang dengan Abi ini moderatornya agak-agak ini ya. Apa Host saya Pak, namanya? host. Fair lah mainnya. Oke. Oke, jadi gini, ini Unilifa ya. Unilifa ini tolong kita bahas diskusi yang baik-baik Bu ya. Jangan Ibu bilang tadi ada Zuma, kan tidak ada tuh Zuma Saya terus di situ. bertanya, Jadi kita Pak, siapakah Ya, yang dimaksud? betul. Dasar pertanyaan saya adalah 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Kenapa Unirifa membawa ayat ini? Karena sudah dibawa sama Sarenda. Sarenda mencret tak mampu jawab. Lalu kepada siapa lagi saya bertanya kalau bukan kepada Anda, Pak Ipan? Nah, kita buka 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tolong dimatikan musiknya. Jangan ada musik ya, karena ini live di YouTube orang-orang. Nanti kena copyright orang ya. Nah, mari kita baca ini. Nah, ini coba Anda baca ini. Di sini tertulisnya begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Siapa satu-satunya ini? Satu-satunya ini siapa? A. Bapak. B. Anak. C. Saya. D. Mama. E. Bang Zuma. F. Pak Desugi. A. Bapak. Kata Sarenda tadi Yesus. Mana yang betul? Nah, Ibu tanya Sarenda apa tanya saya? Nah, inilah kenapa saya tanya kalian semuanya. Karena kalian beda-beda jawabannya. Sarenda bilang Yesus, Anda bilang Bapak. Besok Kang Dito bilang saya katanya. Mana yang betul kalian ini? Makanya Sekarang aku Ibu bilang tanya siapa? banyak kali kalian tipui Ibu tanya siapa? umat Islam. Sarenda, Loh. Sarenda tadi Kok anu, tipui? Sarenda tadi Wanes masalahnya. Jadi kalau di Sarenda bilang Yesus. Anda bilang Bapak. Kita Pertanyaan kita saya, Bang diskusi Ipan. Bu antara kita Ini Ibu kan sama diskusi saya. nih. Saya diskusi nih. Iya, jadi Nah, kalau dengarkan kalau dulu diskusinya, ini diskusi nih. Sarenda bilang gini, Sarenda bilang Yesus, Anda bilang Bapak. Anda percaya tidak kalau Bapak itu adalah Yesus? Nah, coba. percaya Nah, berarti yang mati di tiang salib itu adalah Bapak. ya, Oh, Bapak yang tidak terhampiri, yang tidak pernah dilihat itu mati. persepsi Anda dari mana melihatnya? Lah, kalau begitu dari siapa fisiknya satu-satunya jelas tadi? berbeda. Katanya satu-satunya yang tak mati itu adalah Bapak. Ah. Lah, tiba-tiba Bapak adalah Yesus. Yesus mati. Lah, siapa ini satu-satunya ini sekarang? Sekarang oke, boleh saya bicara? Dari tadi kan Anda saya lagi tanya ini. Kita TikTok aja. Enggak, Tipis. ini kan Unilifa kan lagi bicara, saya nggak mau menyela. Saya ada aturan, ada tata krama. Waktu Anda bicara saya pun tidak Saya menyela kok. bertanya. Silakan kita TikTok. Oke, sekarang boleh saya bicara? Ya, oke, sekarang saya bicara ya. Di Yohanes ada tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia. Firman itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi yang saya tanyakan, siapakah firman yang telah menjadi manusia itu? Apakah dengan Tuhan menjadi manusia terus surga itu kosong? Apakah itu pemahaman bahwa mengenai Tuhan itu ada seperti manusia, kalau dia pergi ke daerah lain, berarti kosong dong di tempat asalnya. Kan tidak seperti itu Tuhan. Nggak tahu kalau Tuhan kalian ya. Kalau Tuhan saya tidak seperti itu. Tidak dibatasi waktu dan ruang. Silakan tanggapi. Sepertinya kacau Anda mau kali ini. tanggapi. Sejak kapan Anda Kok itu kacau? Anda bilang Tuhan Anda tidak dibatasi ruang dan waktu. Yesus itu bukan cuma dibatasi ruang dan waktu. Dia ada di dalam rahim yang adalah ruang dan 9 bulan yang adalah waktu.
Bahkan fase kehidupannya dibatasi It- semuanya dalam ruang dan waktu. Umurnya 33 akan saya tahun ketika menjadi seorang ditasbihkan atau dibaptis oleh Yohanes. Kok Anda bilang dia tidak dibatasi ruang dan waktu? Itu Apa-apaan akan ini? saya jelaskan Anda kemudian. menjelaskan penjelasan Anda itu Itu akan bertentangan saya jelaskan. dengan realitas. Nanti jelaskan. Tapi tadi Anda pingin saya ngomong dan jawab. Ini saya ngomong. Oke. Ya, Anda oke. bilang Tuhan kami, Tuhan saya itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tiba-tiba Anda bilang Yesus adalah Tuhan. Loh. 9 bulan Yesus dikandung, itu waktu. 9 bulan 33 tahun itu waktu. Bumi adalah ruang. Yesus punya rumah tidak? Punya. Dibatasi dia di rumah. Dibatasi dia di mana di Yesus lahir? Yerusalem. Tempat tidak itu? Tempat. Yesus dibatasi ruang. Ruang apa? Bumi. Nama kotanya apa? Yerusalem. Sebelumnya di mana? Dalam rahim. Dalam segumpal selaput yang ada di dalam perut seorang wanita. Itu adalah ruang, bro. Itu Tuhan itu. Lalu berani-beraninya Anda bilang Tuhan Anda tidak ada di ruang dan waktu. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Hehehe. Ini Ki ngomong apa tuh, Pak? Satu itu. Yang kedua, saya tuh cuma tanya tadi. Satu-satunya yang tidak kena yang tidak terhampiri itu siapa? Anda bilang Bapak. Oke, saya sepakat. Lalu ketika Anda katakan bahwa Bapak adalah Yesus dan Bapak mati di tiang salib, berarti yang satu-satunya terhampiri dan tidak terhampiri dan tidak itu bohong. Karena ternyata Bapak yang adalah Yesus bukan hanya terhampiri, tertusuk lambungnya pakai tombak. Ditoel-toel lagi sama Maria Magdalena kakinya itu. Apa? Tidak terhampiri itu. Jadi mana yang mau saya percaya perkataan Anda ini? Pertanyaan saya, apakah perkataan Anda ini yang benar adalah perkataan di awal, yang dibantah oleh perkataan di akhir, atau dua-duanya benar? Berdebatlah kalian dengan otak kalian sendiri. Duduk di kaca, ngomong sendiri. Hei Ivan, satu-satunya yang tak terhampiri adalah Bapak. Tapi Bapak adalah Yesus. Yesus terhampiri. Maka Bapak terhampiri tidak? Terhampiri sih, tapi tidak terhampiri. Terhampiri enggak? Terhampiri sih, tapi terhampiri. Bapak bisa mati enggak? Mati sih, tapi yang enggak mati. Mati sih. Mati aja lah kalian ya. Berantemlah kalian dengan otak kalian sendiri. Aku enggak ikut-ikut. Makasih. Lanjut, dijawab. Oke, terima kasih waktunya. Jadi saya jelaskan, Tuhan itu dalam bentuk Yesus. Tadi kita sudah bicara juga Pak Abia di depan tadi sebelum saya turun tadi atau saya diturunkan nggak tahu lah. Jadi mengenai Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, oke? Dalam bentuk Yesus memang dia ada keterbatasan waktu dan ruang, betul kata Ibu. Tapi yang saya bilang tadi Tuhan, Bu, Tuhan dalam bentuk Tuhan dia sendiri, bukan dalam bentuk Yesus manusia. Nah, sekarang seperti Anda, misalnya Anda meyakini Allah. Bentuknya seperti apa? Apakah dibatasi oleh waktu dan ruang? Jangan jawab dulu ya. Apakah nanti saya kasih kesempatan seperti Ibu kasih kesempatan kepada saya. Apakah dibatasi waktu dan ruang? Ya kan? Nah, jadi Tuhannya itu, Tuhan kami itu tidak dibatasi waktu dan ruang. Itu yang saya maksud tadi. Tapi kalau dalam wujud sebagai manusia, ya jelas dia terbatas di dalam kandungan 9 bulan, 33 bulan, tak berapa bulan tadi itu jelas terbatas. Dan itu pun Yesus pernah bilang, kerajaanku bukan berasal dari bumi ini. Nah, apa maksud dia kerajaan bukan dari bumi ini? Coba Ibu jawab. Terima kasih. Kerajaan yang dijelaskan oleh Yesus itu adalah tentang surga. Bukan itu poinnya. Anda lari. Anda mengatakan bahwa Tuhan saya yang berbentuk Yesus memang terbatas ruang dan waktu. Maka argumen Anda yang mengatakan Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu itu sudah hancur, Pak Bambang, salah Pak Ivan. Dengar nih pakai logika nih. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Iya, tapi Tuhan yang berbentuk Yesus terbatas ruang dan waktu. Apa ini? Saya coba saya satu sekali aja pertanyaan saya dijawab sesuai dengan pertanyaan ya. Yang di dalam rahim Maria itu Tuhan bukan? Tuhan Ya udah, dan bentuk manusia. berarti
perkataan bahwa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu sudah Anda hancurkan sendiri dengan perkataan bahwa Tuhan itu masuk ruang dan waktu. Bertengkarlah dengan otak Anda sendiri, jangan ajak-ajak kami, Pak. Nggak ikut saya, Pak. Nggak mau saya ikut-ikut, Pak. Berantem aja lah Bapak sendiri. Bapak ngomong di kaca, terus Bapak bilang gini, Ivan, Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ini aku Tapi sholat Yesus dulu ya, terbatas ini ruang dan semua waktu. izin. Hah? Sholat dulu izin. Ya, Ivan, Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ivan, salah kau Ivan. Yesus adalah Tuhan, terbatas ruang dan waktu. Ivan, Tuhan tak terbatas ruang dan waktu. Yesus kan Tuhan, terbatas ruang dan... Udahlah, jambak-jambakan aja lah sendiri, Pak. Jangan ajak-ajak saya. Nggak mau saya. Bapak aja lah berantem sendiri. Apa yang mau Bapak tanya tentang Islam? Sudah. Udah. Sebentar, saya mau tanya tapi saya mau jelaskan sedikit tadi. Mau jelaskan sedikit saja mengenai yang Ibu bilang tadi. Jadi begini, Yesus di Alkitab ada tertulis waktu dia disekelilingi oleh orang-orang yang ingin melempari dia dengan batu, dia menghilang. Itu ada tertulis di Alkitab. Oke. Nah, menghilang ini bagaimana bentuknya dia menghilang? Apakah dia simsalabim brep hilang? Tidak dijelaskan di Alkitab. Kalau dia mau, seperti waktu dia mau ditangkap sama pasukan Romawi untuk disalibkan, dia bilang kepada orang-orang situ, kamu tidak menangkap aku waktu aku di rumah ibadah atau di bait Allah. Sekarang kamu menangkap aku membawa banyak pasukan. Ya terus apa poinnya, Jadi, Pak? apakah kamu, enggak, dengar dulu, apakah kamu pikir aku tidak bisa mengirimkan pasukan surgawi? Artinya Itu dia apa berkuasa, poinnya? tapi dia tidak mau menunjukkan kuasanya itu kepada manusia dengan Nggak ada simsalabim. urusannya sama saya. Mau dia mau tunjukin. Ya apa urusannya sama saya? Mau dia tunjukin, mau nggak apa urusannya sama saya? Urusannya Ibu bilang tadi dia terbatas waktu dan ruang. Sebetulnya kalau dia jawab mau tadi. bernubuat, Kok saya yang bilang? Kan Anda Itu- yang bilang. ya Yesus itu ketika saya di rahim Maria jawab itu adalah itu Tuhan. berdasarkan- Kok saya? Jangan memfitnah Gantian saya dong Bu lah. bicaranya Bu. Sejak Loh, Gantian dong bicaranya. saya akan gantian kalau Anda tidak Saya belum memfitnah selesai. saya. Loh, gimana mau Anda Bukan selesaikan? memfitnah. Anda fitnah bahwa Anda menuduh saya mengatakan Tuhan itu terbatas ruang Jadi dan waktu. saya boleh menyela Ibu juga berarti. Salah saya kalau saya salah. boleh Salah menyela. aja kalau saya salah. Tolong Anda jawab pertanyaan begitu. saya. Tadi mau menyela. Saya mau pertanyaan saya dijawab. Siapa satu-satunya tadi? Ulang lagi. Yang satu-satunya yang tidak mati, yang tak terampil itu siapa? Sudah saya jawab tadi Bu. Ibu nggak Bapak. nyimak berarti. Bapak kata Bapak. Ya, Dan Bapak itu adalah Yesus. betul. Lah Yesus kan mati, Betul. Pak. Yesus dihampiri, Pak. Jangankan dihampiri, Nah, Pak. Dia aja ditusuk sama Inilah jemaat. pemahaman. Inilah pemahaman tadi harus dibedakan. Tuhan yang menjadi manusia, bentuk Tuhan itu bisa bermacam-macam. Dia bisa jadi manusia, bisa jadi apa, terserah dia. Bisa jadi Atau iblis. dia mau ada di sana saat ini juga, Bisa jadi iblis nggak? nggak tahu kalau itu ya. Nggak tahu Kenapa juga. Anda Yang nggak jelas tahu? dia bukan punya sifat Ketika seperti dia jadi iblis. manusia, loh, sifat seperti iblis, Anda Karena- bilang tidak dipunyai karena oleh Tuhan Tuhan- Anda. Saya akan karena- tunjukkan kepada Anda, ada banyak sekali sifat Tuhan Anda yang sama seperti iblis. Satu, membuat adegan porno. 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tuhan Anda mengambil istri orang, memberikan kepada orang lain. Ada lagi, bilangan 31 ayat 25. Dia meminta upeti berawan. Dia membunuh banyak orang. Iblis itu adalah pembunuh sejak semula. Tuhan itu banyak membunuh dan berjanji lama. Anda bilang Tuhan Anda sifatnya tidak seperti iblis. Ini saya tunjukin datanya. Data bermain. Iblis itu pembunuh bukan? Betul. Dia Nah. bapak segala pendusta. Nah, Apakah Tuhan itu pendusta? Yesus pendusta. Saya Sudah tanya Ibu, ditunjukkan. apakah Yesus dari mana berdusta. Ibu bilang Yesus Ini pendusta? dasarnya satu-satu dulu. Pembunuh dulu, ya, Oke. pembunuh dulu. Yang membunuh suku Amalek beserta anak kecil yang menyusui itu siapa? Ibu tunjukkan ayat Alkitabnya aja. Jadi bukan omongan saya. Supaya Yang saya membunuh, jangan salah. oke. Yang membunuh suku Amalek beserta anak kecil yang menyusui itu siapa? Anda tidak mampu jawab. Di kitab Anda tertulis itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, ya, sorry, ini yang jelas banget nih. Tuhan Anda pembunuh itu ada nih. Bentar ya, sorry.
Nah, ini dia. Nah ini ya, kamu baca ini. Kalau Tuhanmu adalah, kalau iblis pembunuh berarti Tuhanmu juga tidak boleh pembunuh. Kalau Tuhan pembunuh dan iblis pembunuh berarti sifatnya sama. Kita menyamakan sifat Tuhan dengan iblis dulu. Nih saya buktikan kalau sifat Tuhan kamu sama dengan iblis. Nah saya tanya nih. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Ini Tuhan membunuh nih. Tuhan membunuh nggak nih? Makasih. Tuhan membunuh nggak? Jawab dulu Tertulis dong. di situ, Ibu kan bisa baca. Nah, berarti Anda mau menyatakan bahwa iblis dengan Tuhan sama sifatnya atau tidak? Tidak. Loh, katanya iblis itu Nah, punya sifat sekarang pembunuh. gini, Sekarang gini, Tuhan Bu. pembunuh. Sekarang Tunggu dulu. begini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oke. Ketika lanjut, iblis punya lanjut. sifat pembunuh tidak? Ya, dia membunuh Nah, untuk merusak, sedangkan Yesus Tuhan itu tidak seperti itu. mana iblis membunuh untuk merusak? Mana dalilnya? Kalau iblis pernah membunuh untuk merusak, mana? Melalui Mana Yudas Iskariot. Melalui Aduh, Yudas Iskariot. yang salah membunuh, satunya. yang membunuh Yesus itu adalah kehendak Tuhanmu loh. Yesus itu mati Iya, untuk tapi kan menebus dosa. melalui Sejak Yudas kapan Iskariot kematian itu Yesus itu dikuasai membuat iblis. kerusakan? Loh, Ibu, justru kematian Ibu Yesus itu baca. menurut iman kalian bukan kerusakan, tapi menghapus dosa. Kok nuduh-nuduh kematian Yesus ini? Kematian Yesus itu justru menghapus dosa kalian, bukan membuat kerusakan. Nah, itu Tuhan membunuh, boleh iblis saya jawab membunuh. tidak? Mau jawab yang mana Anda Kalau ini? nyerocos, Sifat Tuhan. ya, makanya Ibu diam dulu kalau saya ngomong. Jadi gini, Yudas Iskariot itu kenapa? Itu memang harus tertulis Yesus itu dibunuh. Kalau tidak kan tidak terjadi itu. Karena itu harus terjadi, digenapi apa yang tertulis di Siapa yang kitab-kitab itu. menginginkan Yesus mati? Kenapa? Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Ya untuk menebus dosa manusia. Itu sudah ditugaskan, sudah Siapa? digariskan itu dari Pertanyaannya awal. bukan untuk apa. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Ya Bapak sendiri. Ya udah. Jangan nyalah-nyalahin Yudas Anda. Bapaknya yang pengen bunuh dia. Kok Anda nyalah-nyalahin Yudas? Berterima kasih Anda kepada Yudas. Gara-gara Yudas itu Yesus bisa mati. Keinginan Tuhan Anda itu dijalankan Itulah. oleh Yudas. Ini ibarat kata ya, pembunuh berencana. Kepalanya adalah siapa? Siapa? Bapak. Pengeksekusinya adalah Yudas. Harusnya itu Yudas dapat apresiasi karena menjalankan rencana Bapak. Gitu. Saya ketawa mendengar Ibu bicara. Bukan begitu alurnya. Tertawakan diri Anda, Pak. Anda mengimani bahwa Yudas Iskariot itu adalah seorang penjahat karena gara-gara dialah Yesus mati. Padahal yang dilakukan Yudas itu Betul. akibatnya adalah dosa Anda terhapus. Dan yang dilakukan oleh Yudas, Bukan apa itu. yang Bapak inginkan selama ini? Bapak menginginkan anak mati dan terjadi karena Yudas. Harusnya Bapak berterima kasih kepada Yudas. Kok malah tiba-tiba Yudas dikatakan jahat? Ini biji mana ini, Pak? Bisa saya bicara? Silakan. Oke. Itu dari awal kan Adam jatuh ke dalam dosa karena iblis. Tunjukkan ya. Itu Adam jatuh karena dosa karena iblis. Aduh, ini saya nggak suka ini kalau di bengong. Kejadian. Bacakan Pak ayatnya, Pak. Oke, sebentar. Astagfirullah. Sebentar. Astagfirullah. Janganlah ular pula disamakan sama iblis. Ular ya ular, iblis ya iblis. Udah sama aja manusia sama Tuhan, ular sama iblis, hewan ternak sama aja sama iblis. Heran saya. Minum teh lah saya dulu kalau gitu. Bentar lagi maghrib nih. Teman-teman jangan lupa nanti saya dengan pendeta Christine ya membahas tentang konsep ketuhanan guys. Di room API Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi sholat maghrib. Berterima kasihlah pada Yudas. Kalau nggak ada Yudas, nggak ada Tuhan kalian. Yesus nggak pernah ngaku dirinya Tuhan. Bayangkan, kalau bukan karena kegigihan Yudas mencium Yesus, menjual Yesus, entah siapa-siapa lah kalian Tuhan sekarang. Monggo Pak Desugi, Bang Musa, Bang Handi, dan Kang Dito. Ada yang mau disampaikan silakan. Udah habisin aja Uni, habisin.
jam 8 di room APII Jawa Timur. Jangan lupa yang pesan rendang kirim ke nomor handphone saya. Nanti saya akan kirimkan. Ini udah ada rendang yang diorder oleh Pak Effendi untuk beberapa orang di sini. Saya sebutkan namanya ya. Yang tak sebut namanya jangan sedih, jangan marah ya. Orang-orang yang insya Allah akan saya kirimkan rendang yang dibelikan oleh Pak Effendi. Masya Allah, terima kasih Pak Effendi, sehat selalu. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih. Sebutkan namanya berapa orang ini. Sebentar ya, bentar izin saya sebutkan nama. Duh, mana pula ini. Oke, saya sebutkan namanya ya. Yang diorderkan rendang. Duh, mana namanya kok nggak ada? Astagfirullahaladzim. Rendang yang diorder oleh Pak Effendi ini nanti insya Allah akan dikirimkan atas nama 10 orang ini, dan mohon yang 10 orang ini untuk mengirimkan alamatnya masing-masing ke saya. Dan 10 orang ini adalah nggak tahu ini di mana orang ini. Aduh. Astagfirullah. Mana ini? Loh, nggak ada. Salah satunya ada Bang Handi, ada Kores kalau nggak salah tuh. Lah, nggak ada. Ya, silakan Pak Ivan, kita nunggu Pak Ivan dulu. Mana nih? Loh. Bentar. Ya pokoknya ada 10 orang insya Allah. Bang Zuma termasuk. Nama-nama yang mau dikirim rendang. Ya, yang mau order rendang silakan di nomor saya teman-teman. Insya Allah dikirimkan dari Klaten. Ya, sudah ada Pak Effendi yang order untuk 10 orang. Terima kasih banyak Pak Effendi, semoga sehat selalu. Masya Allah, barakallah. Oke. Ada nama aku tak unik. Kalau tak ada, aku pesan sendiri aja. Mana ini? Oh ya Allah, sabar ya guys. Mana ini Bang Ivan ini? Bentar lagi saya mau sholat maghrib nih, closing statement lah. Kilonya 300. 1 kilo itu isinya 20 potong kurang lebih. Harganya 300.000 ya. Daging sapinya itu disembelih jam 3 subuh kalau nggak salah. Saya langsung ambil jam 5 subuh, segar. Rendang Tuhan nggak ada. Dan doakan ya kaki aku sembuh. Tadi aku sudah ronsen guys. Tadi aku sudah ronsen, ada sedikit retak di kaki aku, tidak patah. Ya, jangan ngomong dulu. Saya ada tak? Ini datanya, data ronsennya ntar. Data ronsennya nih, ngeri kali ya Allah Pak D. Pak D aku nangis tadi Pak D. Sakit kali ya Allah Pak D. Aku lebih baik beranak 5 kali lagi loh daripada Ngomong sakit. dari dulu, jangan pilat. Iya sih Pak D. Soalnya pecicilan itu bakat Pak D. Mau gimana lagi? Nggak ada yang mau jenguk aku. Ada aja orang-orang ini. Aku udah sakit di sini, nggak ada yang mau jenguk. Ya Allah, tega-teganya. Woi, yang mau jenguk-jenguk lah di sini. Aku masih di Jakarta, woi. Jakarta. Kapan pulang? Belum bisa Pak D, karena kan kalau nanti naik mobil kan 9 jam kan nanti tambah sampai ke paha nanti sakitnya. Jadi harus terpaksa dulu aku di rumah Ibu Dokter Titis yang baik hati di Pancoran. Ya, di Tangerang Selatan. Kalau ada nanti Tetek Ani aku sebutin nama-nama ya. Nama-nama orang yang dikirim sama Pak Effendi rendangnya adalah Bang Zuma, Bang Handi, Kores, Bang Dewa, Sawapi, Cak Tata, Bang Moto, Dokter Akang. Satu lagi Jul, kau pula 2 kilo, enak aja. 2 kilo dia. Satu lagi Jul, kurang ini. Saya satu. Ya Pak Desugi nih. Enak aja kau 2 kilo. Kau. Artinya gua 2 kilo katanya. Tuh, Pak Ivan sudah balik.
Ya Bang Ivan, saya mau sholat maghrib dulu. Bang Ivan lanjut sama Pak D saya ya, sama Pak D Sugi, sama Bang Musa, sama Bang Handi, sama Kang Dito. Saya sholat maghrib. Bang Ivan minta maaf ya. Oke. Diskusi itu boleh keras Nggak Bang apa-apa. Ivan, tegas boleh Cepat- Bang Ivan. Cepat Asal sembuh ya. jangan ya amin. Asal jangan nangis Bang Ivan. Nah saya keras-keras saya Tidak. enggak nangis gitu. Tidak nangis. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Kita wabarakatuh. mencari kebenaran. Oke. Bang Ivan mah pembenaran bukan jadi kebenaran. Ya, doakan saya teman-teman yang ini yang ada di Jakarta, kalau yang ingin menjenguk saya nggak usah bawa macam-macam ya, bawa aja buah, roti, biskuit, sama kalau bisa nasi padang, kalau bisa tunjang, dendeng, sama apalagi ya, kue bolu, cake, sama tiramisu. Ya nggak usah bawa apa-apa lah, nggak usah bawa apa biskuit, roti. Uni Rifa, Ya, follow TikTok saya ya. ya Pak, ini aku follow langsung nih. Nanti bukan sembuh kakinya, yang sembuh kakinya stroke. Ya pokoknya jangan bawa apa-apa. Nggak. Intinya aku tuh nggak suka kalau teman-teman tuh direpotkan. Nggak usah bawa apa-apa. Bawa roti, biskuit, buahan, anggur, apel, jeruk, sama kalau bisa tahu Sumedang. Kalau ada lagi tuh ini nama teh botol, sama yogurt, cake yang tiramisu gitu. Udah lah, nggak usah banyak-banyak, nggak usah repot-repot. Aku nggak suka ngerepotin orang ya. Mohon maaf ya. Iya, komplikasi yang dapat itu. Yang ada nanti komplikasi. Baiklah, terima kasih. Woi, Assalamualaikum, sholat maghrib dulu Pak, dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siapa nih tadi, aduh, Bang Ivan. Bang Ivan nih bagus Ya, nih. gimana? Bagus tadi, cara narasinya pun bagus, sabar ya juga. Boleh kita lanjutkan, Bang Ivan? Boleh. Itu tadi kan Oke. Uni Rifa. Saya mau lanjutkan yang tadi ya. Uni Rifa kan bilang setan, iblis, apa sama ular itu. Sekarang bukalah Kejadian 3. Kejadian 3 itu mengenai ular tadi yang saya bilang. Kenapa Adam jatuh Enggak, ke dalam Bang Ivan. dosa? Hawa. Enggak, Bang Ivan, kita Gimana? ambil topik baru saja lah. Kalau sudah Oh, topik oke. dari Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Oke. Gini, saya mau tanya. Di mana ada di Al-Quran tertulis kata Hawa, istri Adam? Nah, memang di ya, nama sebagaimana di dalam Kejadian pun ya, itu pun tidak juga dituliskan nama Adam ya. Dia di sana cuma dikatakan dikatakan orang itu beserta istrinya, sebagaimana di dalam Bible itu dikatakan demikian. Memang di Al-Quran memang tidak tertuliskan. Kalau tidak tertuliskan, kami berkata memang tidak ada dituliskan. Sebagaimana di dalam Bible sekalipun, di Kejadian itu juga tidak dituliskan nama Adam. Adam tidak dituliskan, bahwasanya ketika main peta umpet ya, bukan peta umpet, seusai makan buah atau cuman ya, di dalam taman itu dikatakan dia laki-laki itu dengan istrinya. Nah, itu kan kita pasti langsung paham siapa yang dimaksud kalau bukan Adam dan Hawa, kan gitu. Demikian pun di dalam Al-Quran, sekalipun tidak dengan jelas dikasih tahukan ataupun dikabarkan, ditulis di situ, umat Islam pasti tahu siapa istri Adam, karena memang tidak ada perempuan lain ya. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada perempuan lain selain daripada Siti Hawa itu, terkecuali di dalam Bible. Di dalam Bible sebelum ada manusia, Adam itu melahirkan, belum punya anak, Hawa melahirkan, itu sudah ada perempuan lain yang dimana perempuan itu dinikahi oleh anak Adam. Itu memang berbeda. Oke, silakan Bang Dito mau tanya apa saya lagi? sampaikan. Jadi begini, Oke, silakan. Tuhan sendiri itu tidak pernah memberi nama istrinya Hawa. Makanya di Al-Quran tidak ada, karena Al-Quran itu murni firman Allah. Di dalam Bible juga bukan Tuhan yang memberi nama Hawa. Kejadian 3 ayat 20 bukan Tuhan. Sinyalnya hancur, Ustaz. Dikit-dikit banget. Hancur sinyalnya. Hah? Sinyalnya hancur. Sinyalmu yang hancur, kalau saya bagus. Hancur, tidak ada kedengaran sama sekali, cuman kerusak-kerusak. Atau sinyal Masa iya? saya ya? Coba tanya Sinyalmu, hamba Allah yang lain. Pak Desugi jelas kok. Jelas, Pak. Jadi saya Akhirnya lanjut Musa ya. itu yang jelek. Oh, saya. Ya, saya lanjut. Jadi karena
Al-Quran itu firman Allah, maka tidak ada Allah bernarasi istrinya Adam itu Hawa, nggak ada. Nah demikian juga di Bible, itu bukan firman Tuhan, melainkan narasi dari penulis Bible, penulis kitab Kejadian, itu bukan firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi kusma yang hidup. Ini bukan firman Tuhan. Silakan. Pak D, ekonya dikecilin Pak D. Kecilin dikit. Silin. Ya, ekonya terlalu naik. Ya, silakan Pak. Bila Pak. Oke, giliran saya Pak jawab ya. Oke, begini. Yang saya tanyakan tadi bukan soal siapa yang memberi nama, Pak. Tapi ada tidak tertulis Hawa, kata Hawa di Al-Quran. Itu yang saya tanya. Kalau tidak ada dari mana bisa orang Islam tanpa tafsir, tanpa hadis bisa mengetahui itu adalah Hawa. Jangan merujuk ke Bible ya, jangan merujuk ke Injil. Itu yang saya tanya tadi. Kalau soal Bapak bilang Adam memberi nama Hawa, itu memang tertulis, bukan Tuhan. Yang saya tanyakan tadi bukan itu, Pak. Yang saya tanyakan Hawa, kata Hawa di dalam Al-Quran. Contoh begini, sejarah Indonesia kan nggak ada namanya Presiden Donald Trump. Sejarahnya. Istilahnya kok tiba-tiba cukup muncul Donald Trump di Indonesia, kan tidak. Mungkin dia kunjungan kenegaraan. Tapi silsilah itu tidak ada. Itu loh maksud saya, kata Hawa itu tidak ada sama sekali tertulis dari A sampai Z di dalam Al-Quran. Kenapa orang Islam bisa bilang itu adalah Hawa? Itu saja. Ya, Silakan lanjut. Dari hadis, Nabi yang memberitahu. Nah, oke, sebentar. Oke, boleh saya potong Pak? Bukan menyela ya. Boleh giliran saya, boleh? Oke, jadi kan ada yang bilang, khususnya ada TikToknya Tantowi, bukan Tantowi, Wahyoni, Waloni ya, Yahya Waloni, dia bilang Quran itu blok langsung dari Allah itu kan, tanpa campur tangan manusia penulisannya. Itu mau saya tanyakan nanti. Nah, masalahnya kalau kalian mempercayai Al-Quran dan Al-Quran itu penyempurna, kitab penyempurna, kenapa harus ada hadis? Kenapa harus ada tafsir? Silakan jawab. Hadis itu adalah keterangan tentang Al-Quran. Ya Pak. Jadi Al-Quran ini sempurna. Tetapi untuk mengerti Al-Quran ini tentu harus diterangkan. Ibaratnya gini loh. Saya kirim surat kepada Anda. Lalu ada orang bertanya tentang surat yang saya kirim kepada Anda. Siapa yang bisa menerangkan? Tentu Anda yang dapat surat dari saya. Jadi fungsinya hadis adalah menerangkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak bisa kita tanpa hadis memahami Al-Quran, tidak bisa. Hancur nanti, tidak bisa. Makanya perlu hadis untuk menerangkan Al-Quran. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Dalam Al-Quran sangat dikatakan apa yang disampaikan Rasulullah itu melainkan wahyu, ila wahyu. Ya, dia tidak berkata dari dirinya sendiri, tidak. Sebagaimana juga Yesus, dia tidak pernah berkata dari dirinya sendiri. Semua yang dia sampaikan sesuai apa yang dia dengar. Itu juga Rasulullah. Dia menyampaikan apa yang dia dengar. Begitu. Oke, Nah, giliran saya. pertanyaan yang sama, Pak. Ini dari mana ini penulis tahu kalau Adam itu memberi nama Hawa? Maksudnya gimana? Bapak tanya ke saya. Ya, Pertanyaannya apa Pak? Saya kurang jelas. Coba ulangi. jadinya 20 kan dikatakan lalu manusia itu memberi nama perempuan itu Hawa. Ini dari mana? Dapat dari mana? Nah, begini Pak. Penulis kitab Kejadian itu kan adalah Musa, ya. Mungkin dari sejarah Alkitab, mungkin tidak ada tertulis di Alkitab bahwa penulisnya itu adalah Musa, tapi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang 5 hukum Taurat, kitab Taurat itu ditulis semua oleh Ya. Musa. Oke lah, saya setuju. Jadi Musa begini. dapat dari mana? Jadi begini. Kenapa? Musa dapat dari mana? Ya itulah, Bapak baca di Alkitab itu ada tertulis di Perjanjian Baru, Iya, itu iya, saya tulisan yang enggak, Nah, dengar dulu Pak, itu dia, tulisan jawabannya yang sama, Pak. diilhamkan oleh Allah, Jawabannya diilhamkan sama. oleh Allah.
Jadi kelasnya Jadi Kejadian 3 ayat 20 itu kelasnya hadis. Karena itu perkataan Musa, bukan perkataan Tuhan. oke. Cuma bedanya Pak, kalau kitab Anda itu dicampur jadi satu. Firman Tuhan. Nah, sekarang saya tanya tadi. Pak. Oke. Bentar, dikit. Gantian. Oke ya, Firman silakan. Nanti kasih tahu Pak ya. Ya, habis ini saya mau sholat. Ini sudah azan. Ya, firman Tuhan, hadis, perkataan sejarawan, bahkan perkataan orang yang tidak jelas itu masuk di dalam Bible. Bedakan dengan Islam. Islam itu kitab yang murni itu dari Allah, itu Al-Quran. Kitab yang berisi tentang perkataan Rasulullah, hadis, dipisah supaya tidak tercampur antara Quran, antara firman Allah dan perkataan para nabi. Beda dengan Bible, campur begitu Pak. Bang Ali Musa mau dilanjut nih, Tata juga udah maghrib. Saya mau maghrib dulu. Ya silakan, mau bahas apa lagi? Mau nanya apa lagi? Oh itu Pak, sebentar tadi kebetulan dia lagi mau sholat ya, maghrib dulu ya. Sebetulnya saya mau tanggapi Bapak itu tadi, tapi beliau lagi nggak di tempat, jadi gimana ya? Jadi begini, mengenai makanya Bang Iwan, kok agak lanjut saja. kok agak feedback ya. Sinyal Ustadz Cuki memang tidak bagus tuh, di bawah ngomong suaranya tidak berisik gitu, cuman krusak-krusak katanya. Oke, Bang Iwan kan di kejadian Ivan. itu ya, Ivan. Bang Ivan, Ivan, Pak. di kejadian 3 nomor 8 di sana ya kan dikatakan bahasanya pada hari ketika mereka berjalan-jalan, laki-laki itu dengan istrinya, itu kan tidak dituliskan di situ Adam. Laki-laki sudah barang tentu kita tahu bahasanya itu Adam, dan ketika disebutkan istrinya tentu kita tahu juga bahasanya yang dimaksud oleh Allah oleh tulisan itu bahasanya yang dia bersama istrinya yakni Hawa. Nah, demikian pun ketika di dalam Bible dikisahkan tentang apa-apa yang tidak tertulis itu juga banyak. Contoh seperti keyakinan Bang Ivan menjadi seorang Tritunggal ataupun oneness, itu juga tidak tertulis di dalam Bible. Namun dengan pemahaman yang dimana Bang Ivan itu mempunyai keyakinan yang menjadi sandaran mutlak untuk difahami, maka Bang Ivan pun tahu. Demikian pun kami umat Islam, karena memang apa-apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu memang memberikan kabar, walaupun memang tidak ada yang tidak tertulis, tapi kami faham apa yang dimaksud dari tulisan itu. Begitu Bang Ivan. Oke, silakan. Oke, sekarang yang saya begini, tadi kan kok agak berisik ya. Lanjut Pak Ivan, Halo. lanjut. Ya, Assalamualaikum Ustaz Tata. Ya, Ya, tapi Nah, itu agak berisik. hostnya Bisa di mute dulu yang lain. sambil ngecas itu mungkin. Hostnya sambil ngecas itu mungkin. iya aku mute nih. Ya bisa di mute dulu kalau gitu. Di mute Pak, Oke, bukan udah di jelas. mute. Ya, Oke, terima lanjut. kasih. Di mute. Oke, saya jelaskan Pak ya. Tadi kan pertanyaan saya itu jelas. Kalau Bapak bilang perlu hadis atau kitab-kitab lain untuk menafsirkan Al-Quran, kalau menurut saya bagusnya janganlah bilang Al-Quran saja sebagai kitab yang sempurna, bahwa ada kitab tambahan yang mendukung Al-Quran itu. Nah, itu baru bisa saya terima Pak. Tapi kalau ada yang bilang Al-Quran, kata Al-Quran saja, kitab yang sempurna, itu salah. Karena Bapak bilang tadi perlu penafsiran atau perlu hadis dari Rasul tadi kan. Itu saja yang saya mau protes lah, istilah kami ini protes. Karena saya Kristen Protestan Pak ya. Nah ini hidup lagi nih Pak. Pertanyaannya Pak. Oke, silakan Sudah, ditanggapi. Bang. Oke. Oh, Al-Quran memang tidak menjelaskan ataupun menulis
silsilah ya, Kata Hawa. atau biografi seseorang. Yang dikatakan sempurna di dalam Al-Quran itu adalah hukum-hukumnya, yang dimana Allah memberikan hukum-hukum sebagai panduan umat manusia melalui para nabinya untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, jadi kalaupun dikata sempurna dalam hukum-hukum, Bang Ivan, bukan seperti bagaimana begitu. Bible, bukan seperti sebagaimana Bible yang dimana Sempurna ya. Yesus sempurna dalam hukum-hukum. Namun berbeda ketika Bible di sana dikatakan bahwasanya keadilan menurut Yesus, bahwasanya Bible itu adalah keadilan. Menurut Daud bahwasanya Torah itu adalah sempurna. Bagus. Kan gitu ya. Nah, lalu bagaimana kesempurnaan? Lalu bagaimana kesempurnaan? Kembali dong, Is. Oke, sedikit lagi ya, Aki ya. Nanti gantian. Saya memang harus jalan-jalan nih, kalau sambil duduk saya gagap ngomong ya, tidak dapat lancar. Nah, jadi ketika di dalam Bible itu dikatakan adalah keadilan, seperti sebagaimana Yesus mengatakan Torah itu adalah keadilan, dan juga ada Daud kalau tidak salah mengatakan bahwasanya Torah itu sempurna. Nah, sekarang kesempurnaan dan keadilannya apa saja yang ada di dalam Bible itu sendiri? Oke, silakan ditanggapi. Aku minta sebentar. Ini, Pak. Aku minta. Bentar dulu. Oh ya udah. Contoh ada yang berisi siapa sih? Contoh gini loh ya. Misalnya perintah sholat. Dengung Pak, dengung Pak. Saya dengong. Iya Iya Bapak. Bang Andi nggak jelas. Suara Bapak dengung, Iya. berisik. Ya udah terusin dulu. Iya. Mungkin Ustadz Hasan nambahin dulu ya. Ustadz silakan Ustadz. Soalnya aku pengen dapat lagi ilmunya. Silakan Ustadz. Jadi gini ya, semua para nabi itu kan menerima wahyu. Wahyu itu firman Tuhan. Yesus menerima wahyu juga. Hanya saja wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang masih ada, yaitu 114 surat. Ya, Randi, dilihat dulu. Nah, tidak semua yang disampaikan oleh Nabi itu firman Tuhan, sama seperti Yesus. Ya, makanya seharusnya Kristen juga tahu. Misalnya Nabi Muhammad mengatakan, aku ini menerima wahyu dari Allah, firman Tuhan. Mana itu? Yaitu 114 surat itu. Selain itu hadis nanti. Hadis itu aqwalun nabi wa af'alun nabi. Ucapan nabi atau perbuatan. Nanti Al-Quran itu kan mujmal. Mujmal itu misalnya perintah sholat, aqimus sholat. Cara-caranya ada di hadis. Nah, kalau Kristen kan nggak tahu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Coba, mana? Nggak ada kan? Coba, Al-Quran. Ayat surat yang pertama turun, ada. Al-Alaq. Yang kedua, Mujamil. Al-Qalam, Mujamil, Mudasir, Fatihah, Allah, Takwir. Terus kata-kata sempurna itu, coba Islam ditanya apapun itu. Ada dalilnya. Ya. Karena kita itu ditinggal Rasulullah dalam keadaan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna. Sempurna memang. Coba mau nanya apa? Misal perintah sholat di dalam Al-Isra ayat 78. Perintah puasa di dalam Al-Baqarah 183. Haji di dalam Al-Imran 97. Coba kamu perintah nyanyi-nyanyi di gereja itu ada nggak perintah dari Yesus? Ada dalilnya nggak? Terus kamu mentuhankan Yesus, ada dalilnya nggak? Kalau Islam mentuhankan Allah, At-Taqabun 13, Al-Mu'minun 116, sembahlah Allah, An-Nisa 36, Allah pencipta langit dan bumi, Ibrahim 32, As-Sajdah 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Mau nanya apapun ada dalilnya. Kalau Kristen mentuhankan Yesus juga ada dalilnya. Ya, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Gitu maksudnya sempurna itu. Ya. Silakan, tanggapin dulu. Oke. Terima kasih. Jadi begini Pak, yang kita bahas tadi kan mengenai kata Hawa ya, makanya saya tanya tadi. Nah, terus mengenai Al-Quran itu sempurna, ternyata Bapak bilang sempurna dari perintahnya.
ya kan? Bukan dari istilahnya tadi Bapak bilang kan ada yang bilang tadi apa silsilah tidak ada di dalam situ ya. Harus perlu tafsir atau perlu hadis dari Rasul itu kan sebagainya. Nah, kalau Bapak bilang mengenai ajaran Yesus atau perintah untuk nyanyi-nyanyi, ada Pak. Bersorak-sorai lah. Itu ada. Silakan. Saya sebentar. Nah, saya tidak bisa, saya tidak hafal ayatnya, tapi itu ada ketika ada orang-orang bilang waktu Yesus ke Yerusalem mau menjalankan misinya yaitu dia akan disalib, dia ada yang bilang orang-orang Farisi itu bilang, diamkan ini semua pengikutmu ini katanya. Kalau mereka diam maka batu ini yang akan bersorak-sorai. Kan itu tidak dilarang. Artinya tidak dilarang berarti tidak suatu hal yang tidak baik kan begitu. Oke, sudah. Artinya Intinya tidak di ada Alkitab dalilnya pun dulu ya. Oke, tidak ada dalilnya. kok tidak ada dalilnya. Ya, jelas begini loh ya. Ada, Pak. Nabi Muhammad gini loh. Nabi Muhammad sholat, tunggu dulu. Nabi Muhammad sholat di masjid berjamaah. Kita sholat. Nabi Muhammad puasa Ramadan, umat Islam puasa. Nah sekarang kalau kamu nyanyi-nyanyi di gereja, Yesus pernah nggak nyanyi-nyanyi ke gereja itu? Dalilnya saya akan sebutkan. Nah yang kedua, kalau kamu nanya tentang Hawa, ada Al-Baqarah 35. Terus Al-A'raf 19. Itu sebentar Pak. Pak, Al-Baqarah 35 itu Al-Qur'an. Iya, wajah juga di situ Hawa. Nah, untuk mengetahui namanya, Ada. buka Jalalennya. Buka. Nah, Buka apa, Pak? tafsir Jalalennya, maksudnya istrinya di situ siapa? Hawa. Oke. Sekarang gini, apakah kitabmu Itu yang saya tanya tadi, Pak. Oke, sekarang saya nanya, apakah kitabmu udah ada tafsir? Nggak ada nggak? Langsung jelas gitu. Kenapa? Apakah di Tidak ada ya, langsung jelas di situ. Kami Oke, sekarang saya tidak nanya. ada. Kami Oke, tidak saya perlu nanya tafsir. sekarang saya nanya. Oke. Wahai Tuhan gunung batuku, apakah itu Tuhanmu gunung batu? Banyak kan ayatnya? Jadi Bapak harus mengerti itu banyak perumpamaan Pak di situ, bukan Belum, saya secara nanya harfiah atau tertulis. Nah, saya Ya, mau itu jawaban nanya. saya. Saya mau nanya, apakah Itu Tuhan jawaban gunung saya. batu? Apakah Tuhan itu gunung batu? Itulah jawaban saya. Iya, berarti Jadi Tuhan memang itu murni. identik dengan gunung batu. Tidak Nah. perlu tafsir. Kami tidak Oke. perlu tafsir. Lah berarti itu penjelasan. Itu jelas, Pak. namanya. Jelas, seperti Lah, tafsir itu Bukan. penjelasan. Nah sekarang gini coba Mazmur Ya. 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan di dalam kan banyak dalil-dalil itu gini ayatnya. Di antaranya itu di dalam Yohanes 4:24. Allah Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Apa tuh maksudnya? Kalau kamu jelasin berarti kamu menjelaskan sama dengan Al-Qur'an, tafsir itu namanya. Coba apa maksudnya ayat itu? Itu banyak loh ayat seperti itu. Ada juga di Mazmur 42 ayat 9. Aku berkata kepada Allah gunung batuku. Maksudnya apa itu? Kalau kamu masih jelasin, saya tidak terima. Karena itu penjelasan, berarti kamu tafsir juga. Saya tadi bilang, apakah di kitabmu ada penjelasan, tafsir? Enggak katanya. Berarti Tuhanmu gunung batu. Nah, mana kok? Malah tenggelam. Lihat Google Ustaz. Coba Bang Andi cek suara, ya cek. Bang Andi. Oh no, itu Bang Andi tuh. Kok noise ya? Coba. Iya. Tadi bagus yang pertama. Halo, boleh saya jawab? Oke, Iya, silakan. iya, silakan. Saya ya. Oke, jadi begini Pak. Kalau Bapak mau terima itu penafsiran menurut Bapak, silakan. Saya menafsirkannya menurut saya, tapi tidak dalam suatu buku yang terpisah dari Alkitab seperti Al-Qur'an yang terpisah dengan adanya hadis atau tafsir, kitab hadis atau kitab tafsir. Itu yang saya maksud tadi. Kalau memang Al-Qur'an itu penyempurna, sudah ada di situ semua. Contoh kayak amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Diperbaharui itu ayat, dirubah ayat itu tapi menjadi tebal dan sebagainya, sudah di situ dia. Oke. Sama Sekarang kayak gini. dokumen Oke. misalnya BAP. Berarti intinya kalau kamu menolak tafsir berarti sudah bahwa kitabmu itu Tuhan itu gunung batu.
Kalau kamu masih jelasin, ya sudah. Saya menjawab bahwa Hawa namanya. Di mana? Al-Baqarah 35, Al-A'raf 19. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wa zaujuka di situ siapa kata? Ya, kami kan punya tafsir, terpercaya tafsir itu. Itu Hawa tulisannya. Oke. Dan kalau kamu menolak, Oke, ya sudah itu itu menurut Bapak oke lah. Saya mau ganti lagi pertanyaan boleh? Tar dulu. Diam dulu. Bapak punya Yesus versi, saya punya versi. adalah, diam dulu. Yesus adalah batu. Apa maksudnya itu kalau nggak ditafsir? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Maksudnya apa tuh, bro? Itu tadi saya bilang Pak, Alkitab tidak perlu satu kitab. Saya nggak minta Menafsirkan itu. atau Ini satu loh, kitab bahasa hadis. Indonesia, bahasa Indonesia. Dengerin dulu. Ya, Kisah jadi para Bapak Rasul kan- 4 nomor 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Maksudnya apa? Nah, Bapak tadi mau terima tafsir saya apa tidak? Kan Bapak bilang kan nggak boleh pakai Ini tafsir bebas, tapi saya membaca di Kisah Para Rasul di bawahnya nggak ada tafsir. Kagak ada tafsirnya. Anda yang membuat tafsir sendiri, coba Anda buat oke, tafsir makanya. sendiri. Oke, Silakan jadi Anda begini, Pak. buat tafsir sendiri. Apa maksud Yesus adalah batu? Silakan tafsir sendiri coba. Ya, jadi begini, kalau tukang bangunan itu kan, kalau batu-batu itu kan ada yang jadi bahan bangunan, ada juga yang dibuang. Oke, kita sepakat itu kan? Nah, Yesus ini oleh umat, Batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yesus adalah batu. ya, Bapak diam dulu, saya jelaskan sampai selesai, nanti saya persilakan Bapak ngomong, boleh? Nanti saya bilang selesai, Bapak silakan ngomong. Ya, Baru apa Bapak maksudnya ngomong, Yesus boleh? adalah batu? Silakan. Oke, giliran saya ngomong. Oke. Jadi seperti saya bilang tadi, suatu bangunan kan ada tukang bangunan itu. Dia pasti ada batu, ada semen, ada macam-macam lah kalau kita sekarang. dari Bible ya. Katanya juga lengkap di Bible. Coba jawab pakai Bible dong. Enggak, dengar dulu. Jadi Ada tafsir sendiri loh. Saya panggil tukang kayu nih. Ayo tukang, sini lo semua. katanya Lu bahas pakai apa ini? Pakai Bible dong. Katanya Bible lengkap. Iya, katanya Bible sudah lengkap, semuanya di Jadi- situ. Harus pakai Bible dong. Ayo. tadi Kan Bapak Anda tadi menolak tafsir yang Penafsiran terpisah saya. kan? Bentar Bang, kan Anda menolak tafsir yang terpisah. Harusnya ngumpul jadi Quran, oke. Di dalam Islam, kita tidak boleh menafsir sembarangan. Harus ada kitab tafsir. Nah, Anda menolak itu. Sekarang, standar Anda itu saya pakai untuk Anda. Silahkan Anda tafsir Yesus batu yang dibuang tukang bangunan pakai Bible. Jangan keluar, nggak boleh tafsir sendiri, ayo. Jangan pakai kata mandor. ya kalau pakai Kata ya, mandor. kalau pakai Bible tadi kan saya bilang tadi pakai Bible kan tidak semua tercatat di situ. Berarti nggak lengkap, Bocluk. Kucingnya keluar lagi. Sekarang bukan kita bukan masalah lengkap atau tidak lengkap, Pak. Karena ada ditulis di situ, kalau semua ini dituliskan di Alkitab ini tidak akan cukup itu untuk menuliskan hanya berapa halaman itu. Gini, diam. Alkitab itu. Tidak akan Sekarang cukup, kau Pak. tafsirkan, kamu menafsirkan itu berdasarkan A, berdasarkan mandor bangunan, B, berdasarkan halusinasimu sendiri. Silakan tafsirkan. Tidak dua-duanya. Berdasarkan Halusinasi saya. berdasarkan apa lu Bukan tafsir? halusinasi saya. Ya berdasarkan apa Akal mandor saya. bangunan? Logika saya. Ya logikamu sama dengan Bukan halumu mandor itu. bangunan. Kamu menafsir Mandor apa? berdasarkan apa? Kamu menafsir berdasarkan apa? A, Akal halusinasi. pikiran saya. Pikiran kamu bersumber dari siapa? Bang, dalam kitab Anda, Bang, sedikit Bang. Di dalam kitab Anda, Amsal 3 ayat 5, di situ sangat jelas dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah kamu ya bersandar atas pengertianmu sendiri. Nah, di sini Anda mau menafsir itu pakai pengertian sendiri, pakai logika Anda sendiri. Di kitab Anda dilarang. Coba baca Amsal 3 ayat 5, baca. Kena kan kau? Nah, kami orang Islam tidak mau berpendapat sendiri, harus ada ahlinya di situ.
Anda menolak itu. Justru Anda lebih menyukai tafsir pribadi. Nah, itu di kitab mau dilarang. Gimana, ayo? Ketampol kan? Lanjut, Bang Andi. Dia, dia menafsir Pak De berdasarkan manor bangunan dia tak. Kalau dalam Islam malah harus menguasai tafsir itu, gitu loh. Biar tidak sembrono orang mengartikan. Kan gitu Ustaz Sugi ya. Tidak boleh malah menjelaskan Al-Quran tanpa mengetahui tafsir itu tidak boleh dalam Islam malah. Betul. Kalau ini bocah ini berdasarkan mandor bangunan dia. Ada semen, ada batu. Gimana sih dia menafsir? Nyonyor Menafsir berdasarkan mandor bangunan. Katanya atas pikirannya sendiri. Kamu berpikir siapa yang ngajarin lu berpikir? Nggak boleh berdasar amsal. Betul. Kena kan lu sama gua? Kena. Makanya jangan ngel di sini kalau dikasih tahu. Ketabok sendiri. Karena di dalam Biblemu itu, dengerin dulu. Karena di dalam semua data-data yang ada di Biblemu itu tidak ada tafsir, tidak ada. Coba lu buka KPR 4, 11, 12. Di bawahnya ada tafsir nggak? Kagak ada penjelasan. Hanya kau yang berpikir bebas. Kena Amsal 3 nomor 5 lu. Berdasarkan mandor bangunan lu. Kena kan lu? Nangis kan lu? Nangis. Siapkan tisu sama ambulan. Terus dia bilang gini, kok pakai hadis lo? Hadis itu masih perkataan Nabi Muhammad. Sedangkan Bible, ucapan Paulus, bahkan ucapan Lukas. Karena banyak orang bicarakan firman Tuhan, maka saya meneliti. Penelitian itu dimasukkan juga menjadi kitab suci. Kalau Islam, Quran dan hadis itu berhubungan dengan Rasulullah semua itu. Nah kalau Bible, ucapan siapapun dimasukkan. Ya, bahkan penyesat Paulus dimasukkan juga. Sedangkan kita pakai hadis perintah Allah. Atiullah, taatlah kepada Allah melalui Al-Quran. Wa atiur Rasul, kata Allah, dan taat kepada Rasul Muhammad melalui hadis. Akhirnya kata Rasulullah, taraktu fikum amro'ini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan hadis. Perintah. Nah kalau kamu pakai Paulus, pakai ini, atas perintah siapa itu? Jelas sekali loh bro. Kami di Islam jelaskan Ustaz Tata itu loh. Contohlah sholat ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kan gitu. Bagaimana cara? Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara sholat. Ada nabinya yang mencontohkan. Gitu loh. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang beriman, yang bertakwa. Ada nabinya yang mencontohkan. Nah, Bible Anda siapa ya sebagai contoh? KPR itu bukan pernyataan Yesus, pernyataan Lukas. Apa Lukas mencontohkan? Enggak juga. Apa Paulus mencontohkan? Enggak juga. Tapi Yesua Masia selama hidup dia mencontohkan. Bagaimana contohnya? Kamu ikuti enggak? Kagak. Semua contoh-contoh cara ibadah Yesus kamu enggak ikuti. Yang kau ikuti adalah cara-cara pagan. Makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel, nanti bonyok kau di sini. Daeng, gini. Kalau Islam itu gini loh ya. Pertama Al-Quran kewajibannya, perintah, akimi sholat. Nah di situ perintah sholat. Terus Rasulullah yang mempraktekkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku. Nah seharusnya Kristen juga gitu. Kan Yesus menerima firman, mana perintah-perintah itu lalu dipraktekkan oleh Yesus. Nah sekarang perintah saja nggak ada. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nggak ada mana. Coba urutkan seperti Al-Quran. Yang pertama kali yang Rasulullah terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Allah, At-Takwir. Semuanya. Nah kalau Kristen satu pun nggak ada firman yang Yesus terima. Mana? Firman yang pertama kali diterima Yesus. Kalau Islam, jangankan satu, semuanya masih ada utuh. Nah, setelah ketahuan mana firman Tuhan, Yesus mempraktekkan enggak? Nah, kalau Islam dipraktekkan oleh Rasulullah lewat hadis itu. Praktek sholat, akimus sholat, kerjakanlah sholat. Rasulullah mempraktekkan. Ya, diikuti oleh umatnya. Nah, kalau mereka ke gereja, Yesus sudah pernah ke gereja itu.
Saya masih mau kau datang beb. Makanya bro, kalau kau bertanya, jangan ngeyel kalau nggak ada ilmunya. Kena balik nanti. Kena balik gitu loh. Kenapa? Ajaran yang kau pakai sekarang bukan ajaran Yesus. Gitu loh. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Anda berpikir bebas. Nggak boleh berpikir bebas. Harus ada panutan, harus ada tokoh. Kau Tuhan kan Yesus, mestinya kau jadikan Yesus tokoh. Ya Yesuslah mengeluarkan statement. Yesuslah mengeluarkan tata cara. Kau contohlah Yesus. Jangan contoh Paulus. Jangan contoh penulis. Yesus jelas itu loh. Menuhankan satu Tuhan. Dia beribadah. Kristen ibadah seperti Yesus nggak sih? Yesus bersabat. Pergi ke sinagog. Dia buka kasutnya. Membersihkan diri. Masuk sujud. Berdoa kepada Tuhannya. Lu siapa lu? Menuhankan Yesus. Dengan cara apa? Nyanyi-nyanyi di gereja. Jingkrak-jingkrak. Hari Minggu ngapain lu? Siapa yang ngajarin lu? Siapa yang ngajarin bro? Jangan nangis. Coba siapa yang ngajarin lu jadi Kristen? Siapa? Yesus tidak pernah membaptis satupun orang. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah membangun gereja. Yesus tidak pernah masuk gereja. Lu kemana lu? Pergi gereja hari Minggu, bangun gereja, nyanyi-nyanyi. Yesus nggak pernah begitu. Yesus berdoa khusyuk kepada Tuhannya. Segala doanya diterima. Dengan ratap tangis dia berdoa. Diterima, diijabah doanya. Karena dia rasul utusan Tuhan. Lu. Jadi Kristen ini memang agama yang lahir belakangan, dibuat oleh manusia, menandingi ajaran Yesus. Menandingi ajaran Yesus itu bro, ajaranmu itu. Bukan mengikuti ajaran Yesus, tapi menandingi, membangkang ajaran Yesus. Saya coba ingin lihat satu Kristen di Republik ini gitu ya, atau seluruh dunia deh. Ajaran Yesus mana yang kau lakukan sampai saat ini? Nggak ada. Yang kau lakukan adalah ajaran Paulus. Coba kau ngomong di sinilah, bicaralah pakai data. Coba kau Kristen yang baik. Coba satu contoh aja ajaran Yesus yang kau ikuti, terutama dalam hal ibadah. Coba kau sebutkan. Nggak ada. Tempat ibadah ya beda, cara ibadah ya beda. Nenekmu kiper lah. Makanya jadi Kristen tuh dengerin kita ngomong. Oke? Paham? Nenekmu kiper. Nah, makanya Bang Ivan ketika hendak mendebat umat muslim dengan Al-Quran itu baca sendiri, Qurannya itu dibaca dulu sampai habis, lalu di mana menurut Bang Ivan itu ada kelemahan, itulah yang dipakainya. Jangan menurut CP, kalau dari dengar apa kata orang, maka disinilah Bang Ivan akan dipermalukan, begitu Bang Ivan. Jadi baca dulu. Ya, tapi ya itulah kadang-kadang dari kebanyakan dari kawan-kawan Kristen nih, dari 100%, 99%, koma lagi 99% tidak pernah membaca isi kitabnya. Jangankan Al-Quran kalian baca, kitab Hilang kalian. sinyalnya Bang Musa. Ya. Ya. Nah, itulah makanya Bang Ivan, ini dengar Aki Lanjut, iya. Boleh. Makanya Bang Ivan, ketika hendak menyerang Islam dengan kelemahan Al-Quran, baca sendiri. Al-Quran itu Bang Ivan baca sendiri dari pertama hingga usai itu. Jadi menurut Bang Ivan yang mana ayat-ayat kelemahan, maka itulah yang dipergunakan untuk menyerang Bang Ivan. Jadi jangan kata CP ya, karena orang-orang Kristen ini sekarang ini banyak referensi-referensi diambilnya dari CP, yang sementara CP sendiri ngarang cerita di sana, gitu loh. Jadi biar tidak dipermalukan gitu Bang Ivan itu. Ada keuntungan kalau seandainya Bang Ivan tahu Al-Quran dengan membacanya sebagaimana hari ini kami membaca kitab kalian, membaca Bible untuk membantah dari apa yang kalian tuduhkan terhadap kami umat Islam berserta kitabnya, kitab sucinya, maka demikian pun
Orang Kristen kalaupun mampu ada dua keuntungan di sana. Bisa mendebat umat Islam itu dengan literatur Al-Qur'an dengan benar, ya, kalaupun memang ada kelemahan tunjukkan kelemahannya, tapi kalaupun ada kebenaran di sana pun Bang Ivan pun akan tahu bahwasanya Al-Qur'an itu tidak ada kelemahan. Begitu. Jadi ada dua keuntungan. Jadi kebenaran itu kebenaran itu kalau toh memang kan orang Kristen selalu berkata kita berdebat untuk mencari kebenaran. Nah, disitulah akan dijumpai kebenaran itu yang hakiki. Kebenaran yang hakiki itu akan dijumpai. Nah, ini mencari kebenaran tapi kitab sucinya sendiri tidak pernah dibaca, ya. Terus menyerang umat Islam dengan kitabnya umat Islam, tapi apa kata orang? Itu yang menjadi soal, jadi masalah untuk kawan-kawan Kristen. Oke, silakan yang lain. Ya mungkin Pak Ivan mau ngomong kali. Ya silakan Pak Ivan mau ngomong apa. Udah nggak ada omongan. Menindi yang menangis. Ya yang Kristen lain silakan naik. Aku mau nambahin apa? Dagingnya udah dihabisin semua, sisa tulang aja. Coba aku nanya, Ustaz Tata masih ada, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Iya, gitu. Ustaz Tata masih ada, Ustaz. Kenapa Al-Quran itu, misalnya nih, sholat, kenapa nggak diterangkan cara sholat, bacaannya, rukuknya apa begitu? Nah inilah yang dikritik mereka, Al-Quran itu tidak sempurna, karena perlu hadis yang melengkapi, begitu, itu maksudnya Ustaz. Silakan diterangkan. Jadi tanda-tandanya kitab suci itu memang mujmal. Mujmal itu ringkas, yang penting-penting doang. Untuk prakteknya, ya Nabi yang menerima itu. Makanya orang Yahudi juga ya gitu. Kitabnya mujmal, ringkas Taurat itu. Nanti ada Talmud, Mikdas, Halakah. Apa itu? Untuk menjelaskan. Nah, Quran juga gitu. Ada hadis, asbabun nuzul, tafsir. Ya. Memang gitu kitab suci itu. Nah, kalau Kristen yang enggak. Bukan kitab suci kitabnya. Kalau Yahudi dengan Islam masih mirip. Masih ada yang paham Quran siapa? Ulama. Yang paham Taurat siapa? Rabi. Yang paham Bible siapa? Bang Juma dengan Ustaz Sugi. Gitu. Karena apa? Bukan sembarangan kitab suci itu. Tanda-tandanya kitab suci itu. Yang paham pasti Nabi terus ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisannya Nabi itu ya ulama. Jadi dia yang tahu. Warisannya Musa ya Rabi. Kalau warisannya Bible semua orang bisa karena bukan kitab suci. Buktinya, saya sering mengatakan di komal-komal manapun, kalau Bible itu bukan kitab suci, kok bisa Tata? Buktinya dipahami semua orang. Bang Handi, Ustadz Sugi, Bang Juma lebih paham kalau debat itu. Menandakan Bible itu bukan kitab suci. Contohnya kalau saya mau beli koran, apakah perlu berguru? Tidak usah, tinggal beli, dibaca, paham udah. Kalau saya ingin memahami Bible, bukan kitab suci, tinggal beli, baca, paham, udah. Kecuali Al-Quran harus nyantri dulu. Kecuali Taurat harus dia rabi. Tapi kalau bukan kitab suci, siapapun bisa menguasai. Contohnya Bible. Malah yang menguasai Ustaz Sugi, Bible berjalan dia. Bukan pendeta. Kenapa kok bisa? Karena Bible bukan kitab suci. Siapapun dia yang cerdas, dia yang bisa menguasai. Tapi kalau Al-Quran secerdas apapun orangnya, tidak bisa kalau gak nyantri. Ya begitu juga Taurat, tidak bisa. Secerdas apapun, tidak bisa. Sekolah kitab gitu loh ya. Itu. Silakan. Ayo Pan, jangan nangis Pan, ngomong Pan, apa lagi? Jangan Silakan Pak Ivan, silakan. kehabisan kata-kata dia nih anak. Iya, karena begini sebenarnya teman-teman Kristen ini ada di pertigaan gitu, senior-senior satu-satu. Pertigaan ini yang pertama, apakah memang benar-benar pengikut Kristus yang akan mengikuti ajarannya Yesus? Terus persimpangan yang kedua, ini ternyata ada tokoh fundamental juga namanya Paulus, kan gitu. Nah, yang satu lagi nih, apakah aku harus masuk ke Islam atau jadi ateis kan gitu. Nah, kalau mengikuti ajaran Yesus sudah pasti. Matius 5 nomor 17, jangankan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk
Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menanggapinya. Ya, tidak akan hilang satu titik iota pun. Itu katanya Yesus. Tapi katanya Paulus Galatia 3:13, Yesusnya dianggap kutuk, kan begitu. Dikatakan juga mati terkutuk di kayu salib. Sebenarnya bukan itu Bang. Perbandingannya ke Efesus 2 nomor 15. Kata Iya. Yesus, tak satu titik satu iota dihapuskan dari hukum Taurat. Datang Paulus Efesus 2:15, dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Jadi Yesus nggak boleh dihilangkan satu titik, datang Paulus menghapus hukum Taurat. Itu kontradiksi toh. Masih mau kau datang besok? Itu. Ipan, lu jangan nangis bro. Iya, tinggal pilih aja tuh. Tinggal pilih pertigaan yang mana nih yang mau diambil. Iya. Nah, sedikit saya kasih kabar ya, sedikit saja, sebentar. Nah, itu ada. Saat ini di Perancis dan di Jerman, ya, gereja-gereja memanggil ulama-ulama Muslim untuk mengajarkan mereka tentang bagaimana isi Bible itu yang sesungguhnya. Nah, terus untuk di Indonesia sendiri sekarang meminta tolong kepada para rabi-rabi yang ada di Indonesia ini untuk mengajar mereka di gereja-gereja mereka tentang Torah. Ini bagaimana? Jadi kok lucu gitu loh. Apa gunanya kalian sekolah tinggi-tinggi sampai ke Cambridge, sampai ke Vatikan, tapi pada akhirnya kalian sendiri tidak final, malah meminta diajari umat Islam dan orang Yahudi. Ini gimana ini? Oke, monggo silakan yang lain lanjut. Ya, Oke, buat silakan siapa, Pak Bang? Ipan kasih ngomong ya. Ya, silakan Pak Ipan. Ya. Oke, mengenai itu saya tutup lah ya. Saya mau tanya satu hal, sebetulnya dua kalau boleh. Kesempatan ini. Soalnya nanti jam 8 saya mau live di Fatimah Sadia. Ayo Pak Ipan nanya ya, silakan. Dua pertanyaan boleh? Enggak ini dulu lu Oke. Ui enggak ini dulu Sekarang tadi. saya mau tanya. Ntar dulu. Jangan pindah topik. Lu akui bahwa lu menafsir sendiri, akui dulu. Itu Roh Kudus Pak yang bimbing saya, bukan saya Mana menafsir buktinya sendiri. Roh Kudus bimbing lu? Ada Apapun aja yang lu saya itu halu, ucapkan. itu namanya halu. Itu namanya halu. Pula ya. Enggak bisa begitu bro, harus ada tertulis Roh Kudus membimbing lu. Mana datanya Roh Kudus membimbing lu? Nah, sekarang saya tanya ke Bapak ya. Kalau Enggak usah memang tanya, Quran mana itu datanya, mana sempurna, buktinya Roh Kudus ada membimbing lu, Kenapa? enggak usah. kenapa dia perlu penyempurna atau kitab-kitab lain? Itu aja. Itu saya belum bisa terima. Apaan? Nah, apa pula? Tadi saya bilang kalau Quran itu penyempurna, kan tidak ada dibilang penyempurna dalam hal hukum atau perintah-perintahnya. Tidak ada. Orang-orang pada bilang, oh Al-Quran itu sempurna loh. Terus Bapak tadi bilang Quran itu minimalis atau apa tadi istilahnya tadi. Terus nanti ada penerjemahnya, terus ada yang menerjemahkan. Sedangkan tafsir aja Pak, banyak tafsir di luar sana yang pernah saya pelajari Kamu dari coba channel Fatimah ngeritik Sadia tapi seperti kau itu. nggak punya ilmu. Kamu udah keok, Kok nggak punya tapi masih ilmu? bangun untuk melawan. Gimana kamu ini? Udah keok masih kembali ke situ. Udah dijelasin, udah keok, udah malu, masih kembali ke situ. Kamu ini ada apa Kok sih? malu? Bang? Ngapain malu? Tadi kamu nggak bisa apa-apa kan? Kamu menafsir berdasarkan apa? Lah, Berdasarkan Bapak, diilhami Roh Kudus. Bapak lagi ngomong, nggak kasih kesempatan saya ngomong. Dari tadi gue Bagaimana beri saya mau kesempatan, ngomong? lu ngomong, lu diam Bapak aja sambil nangis Bapak kok. nyerocos. Nah, ini buktinya Bapak, saya belum selesai ngomong, Bapak sudah nyerocos. Tapi kau kembali lagi Kayak bapak memframing. Ranjang. Diskusi itu maju, bukan Kok mundur-mundur. memframe? Itu kan pertanyaan. Makanya tadi Bapak bilang Diskusi itu bukan mundur, maju. Udah dijelasin berkali-kali. Kamu masih kembali ke situ. Al-Quran itu penyempurna. Kenapa? Kitab-kitab sebelumnya itu belum sempurna. Contoh, ya, terakhir di Yesua Mesia. Dia itu hanya mengajar 3 tahun setengah. Dia berkata masih banyak yang ingin kusampaikan. Kalian belum sanggup menanggungnya. Akan datang seorang penolong yang lain. Dan seterusnya kan begitu. Kalau Bible itu sudah sempurna, mana buktinya kalau dia sempurna? Ibadahmu kamu saja itu acak-adul. Konsep ketuhananmu saja berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau sempurna mestinya Kristen itu seragam, nggak perlu banyak denom.
ada Unitarian, ada Advent, ada Trinitas, ada Triteos, macam-macam. Kalau sempurna ngapain lu bercerai-berai kayak gitu? Itu artinya Al-Quran datang meluruskan. Apa yang diluruskan? Satu nih, dengerin. Para nabi kau nistakan, kau rendahkan, di Biblemu itu tertulis. Ya, Lot kau anggap berzina kepada kedua anaknya. Nabi Daud kau anggap berzina. Yesus kau mengatakan, anak Maria kau mengatakan dibunuh di tiang salib, terkutuk. Al-Quran datang meluruskan itu, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa sih kamu nggak mau terima Al-Quran yang indah itu? Kenapa kau selalu mengimani yang amburadul kayak gitu? Bersyukurlah ada Islam, bersyukur ada Al-Quran. Kami ini mau menyelamatkan Anda, tapi Anda nggak mau selamat. Itu dikasih tahu kok ngeyel gitu loh. Kami butuh orang itu yang cerdas, bukan yang iman buta kayak Anda. Anda aja menjadi Kristen kok, tidak dicontohkan oleh Yesus. Lu paham nggak? Yesus bukan Kristen loh. Yesus itu bukan Kristen. Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Yang membuat Kristen itu Paulus di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Di kampung halamannya Yesus, tempat dia lahir, Kristen nggak laku. Yang laku Kristen itu pertama kali di Roma, berkembang di Barat, bukan dari kampung halaman Yesus. Yesus hanya kau jual-jual, kau matikan dia, menebus dosamu. Kan itu pondasi imanmu di sana. Jadi kalau diskusi itu, bro, jangan mundur-mundur, maju aja. Kamu kan udah terkeok. Kamu menafsir berdasarkan diilhami Roh Kudus. Kalau semua Kristen menafsir diilhami oleh Roh Kudus, kenapa konsep ketuhanannya berbeda-beda? Berarti Roh Kudusnya ini ngajarin Anda berbeda-beda pula. Coba camkan baik-baik itu. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau Anda diilhami oleh Roh Kudus, kenapa Kristen bercerai-berai dalam konsep ketuhanan? Kau bawa ini pertanyaan sambil tidur-tiduran atau tanya pendetamu lah. Kenapa Kristen denomnya kebanyakan? Kenapa Katolik berbeda dengan Protestan? Kenapa Protestan berbeda dengan Unitarian? Kenapa yang lain-lain berbeda dengan Oneness? Kenapa Oneness berbeda dengan Trinitas? Kenapa? Karena tidak ada tokoh yang memberi penjelasan secara utuh. Bible itu tidak bisa memberikan penjelasan secara utuh dan terikat. Semua bebas menafsirkan berdasarkan Rohku. Terserahlah, mau Roh Kudus kayak mau apa kayak gitu loh. Makanya bro, jangan menafsirkan atas pengertianmu sendiri. Amsal 3 nomor 5. Harus ada SOP-nya dari yang kau ambil sebagai tokoh siapa? Yesus. Mestinya kau berkaca dong. Yesus ngajarin apa? Contohin dong dia. Kecil ngapain? Umur 30 ngapain? Apa yang dia ajarkan? Dia menerima firman, menyampaikan firman, memberikan, tak memberitahukan Tuhan itu satu loh. Ini caranya lo berdoa. Bukan berdoa kepada dia. Yohanes 14:6, aku dah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana caranya sampai ke rumah Bapa masuk surga? Ia melalui ajaran Yesus. Gitu loh. Bagaimana caranya? Ya ikuti ajarannya. Yesus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Bukan untuk Bani Anda. Jadi Anda ini sebenarnya orang mana sih? Gitu loh. Nggak ngerti. Iya silakan Ustaz. Jadi gini ya, yang mengatakan Al-Quran sempurna, ya dalil. Mana dalilnya? Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Yang mengatakan Bible tidak sempurna, Yesus. Mana? Yohanes 16:12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Masih banyak kata Yesus. Berarti kan belum sempurna. Makanya hukum tentang perceraian nggak ada, waris nggak ada. Islam al-yauma akmaltu sempurna, ada semua.
Coba apa saja yang tidak dibahas oleh Islam? Ya, bertanya apapun ada dalilnya. Karena memang Al-Quran benar, hari ini telah sempurna agama ini. Nah kalau Yesus, ya, ngaku Yesus kalau agamanya apa yang disampaikan itu belum selesai. Ya, masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu. Tetapi karena kamu belum bisa menanggungnya, apalagi aku ditolak, ya udah aku melarikan diri saja. Gitu. Ya. Berarti kan belum sempurna memang. Gitu. Silakan, Deng. Sedikit lah, oke ya. Bang Ivan, lu mana nih Bang Ivan? Waduh, Lagi mojok ditinggal. kali, bentar. Oke. Lagi mojok Berarti- dulu. Mic saya Oh, mati itu ada. rupanya. Sebentar. Oh ya, Rupanya mic Bang saya mati dari tadi. ya. Bang Ivan kan Saya tadi. mau ngomong nggak ada kesempatan. Ya sudah, nanti usai saya baru Bang Ivan jawab ya. Silakan dibantah. Oke Kami ya. berikan hak jawab lah, namanya juga diskusi kan. Oke, begini Bang Ivan. Betul. Bang Ivan tadi kan ada sempat berkata bahasanya apa yang disampaikan oleh Bang Ivan, kalaupun itu melalui penafsiran, itu menurut Roh Kudus, oleh karena bimbingan Roh Kudus kan gitu ya. Tapi apakah yakin Bang Ivan Ya. itu benar-benar mendapat bimbingan Roh Kudus apabila mana saya pertanyakan dua ayat saja antara Markus dan Yohanes, yang dimana peristiwa penyaliban itu konon katanya pernah terjadi. Menurut Markus bahwasanya Yesus itu disalib jam 9, namun menurut Yohanes bahwasanya Yesus itu disalib itu jam 12. Itu pun masih dalam keadaan persiapan Paskah. Nah, sekarang silahkan Anda jawab melalui bimbingan Roh Kudus. Kalau toh memang Roh Kudus itu benar-benar membimbing orang Kristen dan memang ada untuk orang Kristen. Oke, silakan. Udah nangis dia tuh. Baik. Udah dulu, Deng. Saya mau turun dulu. Mau Isa ya. Deng. Ustaz Sugi semuanya, Bang Ali Musa, Bang Dito. Oh ya, untuk di bawah. Aku juga selesai dulu diskusinya teman-teman, jangan kemana-mana ya. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.